Presiden Prabowo resmikan 17 stadion sepak bola. Mentan sapa penyuluh pertanian di Gresik. Protes jalan rusak, warga tanami pohon pisang. Halo pemirsa, Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda pada Minggu 23 Maret 2025. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Mengawali berita hari ini, informasi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan 17 stadion lain di seluruh Indonesia secara simbolis. Gelora Delta Sidoarjo diresmikan setelah direnovasi dengan anggaran 95 miliar rupiah oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa stadion yang diresmikan oleh Presiden khususnya di Jawa Timur yakni Stadion Delta Sidoarjo, Stadion Kanjuruhan Malang, Stadion Surajaya Lamongan, Stadion Joko Samudro Gresik, dan Stadion Madura yaitu Ratu Pamelang. Stadion-stadion tersebut direnovasi secara keseluruhan maupun sebagian dengan mengikuti standar FIFA dan memakai dana dari APBN seluruhnya. Menurut Presiden Prabowo Subianto, sepak bola sudah menjadi lambang dan harga diri bangsa modern. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya. Karena hanya dengan jiwa dan fisik yang kuat, sebuah bangsa bisa bersaing dengan bangsa lain. Presiden menjelaskan, tidak hanya negara-negara kaya yang bisa memasukkan Piala Dunia, negara yang jauh lebih miskin dan tidak punya stadion bagus bisa masuk Piala Dunia seperti negara-negara di Afrika. Banyak negara-negara yang miskin, negara-negara di Afrika, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka tidak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita, tapi tekadnya, semangatnya tidak mau kalah. Ini yang harus kita belajar, dan saya terima kasih kepada semua unsur yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita, saudara-saudara. Selain itu, Presiden juga mendorong agar setiap kota, kabupaten memiliki lapangan sepak bola sehingga iklim sepak bola di masyarakat terbentuk sejak dini. Ke depan, melalui Menpora dan PSSI, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan sepak bola melalui klub amatir di daerah. Selesai meresmikan secara simbolik 17 stadion, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menyapa anak-anak dari berbagai sekolah sepak bola di Kabupaten Sidoarjo. Laporan Al-Ansori Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, peran penyuluh pertanian lapangan menjadi tombak penting keberhasilan usaha pertanian serta perwujudan ketahanan pangan. Hal inilah yang ditekankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam silaturahminya ke ribuan PPL di Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wamentan Sudaryono mengunjungi Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Kunjungan ini berbarengan dengan rapat koordinasi luas tambah tanam atau LTT yang merupakan program Kementerian Pertanian. Dalam sambutannya, Mentan Amran memberikan pandangan tentang pentingnya perwujudan ketahanan pangan yang sebentar lagi dapat dicapai oleh Indonesia. Di depan ribuan penyuluh pertanian di Jatim, Mentan Amran mengobarkan semangat para penyuluh untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan. Jatim selain lumbung padi nasional, produk pertanian lain juga tetap jadi unggulan untuk ketahanan pangan dalam negeri. Untuk itu, Kementerian Pertanian mematok target 12 juta ton hasil pertanian di Jatim dari capaian tahun lalu sekitar 7 juta ton. Pertama kami ucapkan pada Petro Gresik atas bantuannya, penyaluran bukunya dan seterusnya. Tetapi yang terpenting semangat PPL Jawa Timur, semangat Pak Dandim, Kepala Dinas,
seluruhnya termasuk petaninya luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan target 12 juta tahun bisa dicapai. Kenapa kok targetnya 12, Pak Menteri? Kenapa targetnya 12 juta, Pak Menteri? Kita sudah hitung hal itu bisa dicapai kalau kita kolaborasi dan kerja keras. Salah satu strateginya seperti apa? Pertama, pupuk kita penuhi. Yang kedua adalah irigasi diperbaiki. Yang ketiga adalah alat mesin pertanian ini kita berikan secara maksimal. Itu memang dibebankan di Jawa Timur atau di provinsi lain juga? Kenapa? Itu 12 juta di Jawa Timur aja tuh? Jawa Timur saja. Dan ini Jawa Timur adalah nomor 1 Indonesia. Mudah-mudahan kita bertahan pada posisi nomor 1. Dalam pemaparan sebelumnya, Mentan menjelaskan tentang pentingnya peran penyuluh pertanian lapangan atau PPL dalam mendongkrak hasil pertanian. Selain itu, tugas PPL juga mencakup upaya pembinaan yang berfokus pada kesejahteraan petani dan keberhasilan usaha tani di seluruh wilayah Indonesia. Laporan Yasin Al-Rafiri, Gresik, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, mendapat apresiasi guru dan murid sekolah dasar, program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo di Banyuwangi, Jawa Timur terus dioptimalkan. Khusus di bulan Ramadan, meski disajikan dalam bentuk snack, namun kandungan energi tetap terjaga sesuai dengan standarisasi Badan Gizi Nasional. Kebahagiaan murid-murid Sekolah Dasar Negeri 5 Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, nampak usai mendapatkan paket makan bergizi gratis dari program Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG desa setempat. Khusus di bulan suci Ramadan, paket makan bergizi gratis didapat dalam bentuk snack agar dapat dibawa pulang serta disantap saat buka puasa di rumah masing-masing. Menu yang praktis di bulan Ramadan ini seperti apa, Dek? Senang dan menghemat uang jajan. Nah, terus ini nanti gimana, Dek? Dibawa pulang atau bagaimana? Dibawa pulang Untuk apa, Dek? untuk dimakan pas buka puasa. Program Presiden Prabowo Subianto ini rupanya menuai kegembiraan dari guru di masing-masing sekolah. Pasalnya, mayoritas orang tua anak didik adalah seorang petani, sehingga membuat murid terkadang tidak sarapan di pagi hari. Khusus di bulan suci Ramadan, menu makan bergizi gratis anak-anak dalam bentuk snack dapat dibawa pulang untuk buka puasa. Sangat senang sekali, Mas. Masalahnya ini kok anak-anak jadi bisa sarapan pagi semuanya. Di sini kan banyak petani, kadang-kadang nggak sempat menyediakan makanan untuk pagi hari anak-anak. Kalau di bulan puasa ini bagaimana, Bu, menu sajiannya? Menu sajiannya sesuai dengan hari puasanya sehingga dapat dibuat berbuka nanti. Meski disajikan dalam bentuk snack, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa setempat tetap menjaga standarisasi kandungan energi sesuai dengan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional. Sehingga, selain dapat disantap saat buka bersama, tentunya kandungan gizi dan energi yang terkandung cukup bermanfaat. Hari ini itu ada dari biskuit gandum yang pertama, kemudian dari biskuit Roma kelapa krim, kemudian kami menyajikan kurma 5 butir, kemudian selain itu ada telur ayam rebus, kemudian selain itu ada sereal. Dan buahnya sendiri untuk hari ini kami menggunakan pisang. Nah, untuk total dari energi yang kami sajikan hari ini itu ada 700 kilokalori. Perlu diketahui, program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sudah menyasar ribuan siswa-siswi sekolah dasar. Laporan Pendik Rianto, Banyuwangi, Jawa Timur, Garuda TV. Jembatan ambruk diterjang banjir, warga dan pelajar nekat seberangi sungai dengan arus deras. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore.
live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, jembatan yang menghubungkan di dua dukuh ambruk setelah diterjang banjir. Akibatnya puluhan pelajar dan warga di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa harus menyeberangi sungai berarus deras ketika berangkat maupun pulang ke sekolah. Pemandangan seperti ini pasca jembatan diterjang banjir. Akibat jembatan putus total diterjang banjir, puluhan warga dan pelajar sekolah dasar negeri 2 Munggu, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur, harus berjalan kaki dengan melintasi jalan setapak untuk menyeberangi Sungai Sumberjo, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Ironisnya, pemandangan seperti ini terjadi pasca jembatan penghubung Dukuh Sumberjo dengan Munggu ambruk diterjang banjir. Tak jarang, puluhan siswa ini tidak memakai sepatu dan harus digendong oleh petugas saat menyeberangi sungai. Mereka terpaksa melewati sungai dengan menantang maut karena tidak ada jalan lain kecuali harus berputar lebih dari 10 km. Warga mengaku khawatir dengan pemandangan seperti ini, apalagi sungai yang setiap hari dilewati para pelajar ini sangat licin dan banyak bebatuan. Sebenarnya apa? Nggak bisa dilewati ya? Enggak. Terus gimana caranya? Nyebrang sungai? Iya. Takut nggak tadi? Takut. Kenapa? Harusnya juga. Harusnya caranya biar bisa lewat. Ya itu terpaksa nyebrang sungai. Takut nggak Pak? Ya takut nggak takut gimana lagi? Kenapa Pak? Nggak ada. Kenapa? Harusnya deras atau seperti apa? Ya agak deras Mas ya. Nggak ada jalan lain ya Pak? Ada Mas tapi sulit sekali. Lewatnya pesawan gitu. Tapi Jauh nggak ya? bisa dilewati jauh. Warga berharap kepada pemerintah agar segera turun tangan melakukan perbaikan jembatan. Apalagi perekonomian warga juga tersendat akibat putusnya jembatan ini. Diketahui jembatan besi sepanjang 10 kali 3 meter ini putus akibat diterjang derasnya air sungai pada Senin malam. Bahkan membuat sedikitnya 400 jiwa dari 100 kepala keluarga yang tinggal di Dukuh Sumberjo terisolasi. Laporan Adi Sumarno, Ponorogo, Jawa Timur, Garuda TV. Protes jalan tak kunjung diperbaiki, sejumlah warga nekat menanami pohon pisang di jalan penghubung antar kecamatan di Ngawi, Jawa Timur. Jalan berlubang di sepanjang ruas itu sering membuat kecelakaan hingga mengakibatkan korban luka. Sejumlah warga Dusun Kesongo, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini menggelar aksi protes atas kondisi jalan rusak dengan menanami pohon pisang. Penanaman pohon pisang ini tepat pada kondisi jalan yang mengalami rusak parah. Menurut warga sekitar, kondisi jalan rusak ini terjadi cukup lama, namun tak kunjung ada perbaikan. Diameter kerusakan pada ruas jalan penghubung Kecamatan Paron dengan Kecamatan Gerih ini cukup dalam.
Bahkan, jika terjadi hujan, lubang pada jalan rusak ini tertutup air sehingga membuat banyak kendaraan terperosok dan terjatuh. Salah seorang warga, Hendro, mengatakan ada beberapa titik sepanjang ruas jalan di desa itu kondisinya rusak parah. Bahkan sejak sebulan ini, sudah beberapa kali terjadi insiden kecelakaan akibat jalan berlubang. Kondisi itu sangat merugikan masyarakat karena sebagian besar korban kecelakaan itu mengalami luka dan harus menjalani operasi. Kejadian yang kecelakaan tuh kakinya patah itu udah sering. Terus di desa ini tuh udah kayak gini tuh gimana nggak diatasin? Mau laporan urusannya jawabannya ke PU terus. Harusnya kan akhirnya kan warga yang ngurusin. Jadi ini sebagai bentuk protes gitu. Nah, itu loh Pak, lihat tandurin pisang loh Pak. Parah kok. Titiknya di mana aja Pak yang rusak parah ini Pak? Kecelakaan dua ini, yang ini parah sama yang ujung desa itu ada itu. Satu minggu dua orang itu, cewek cowok kakinya patah semua ke Solo itu. Jatuh karena jalan rusak ini. Jalan rusak. Sampai kapan Pak ini rencana mau ditanami pisang ini Pak? Sampai diperbaiki tuh Pak. Sampai diperbaiki? Iya. Harapannya segera diperbaiki juga. Segera ini, Pak? diperbaiki. Rencananya, protes jalan rusak dengan cara menanam pohon pisang itu akan terus dilakukan sampai ada upaya perbaikan jalan oleh pemerintah daerah setempat. Selain bentuk protes, penanaman pohon pisang juga sebagai tanda bagi pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melewati sepanjang ruas jalan yang mengalami rusak tersebut. Laporan Andik Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, seorang nenek di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tewas terbakar dalam insiden kebakaran rumah miliknya. Korban yang hidup sebatang kara sedang tertidur lelap saat rumahnya dilalap si jago merah. Kebakaran. Inilah rekaman video amatir warga insiden kebakaran rumah milik seorang nenek bernama Maela di Dusun Demangan, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan. Tampak dalam video, kobaran api membakar rumah seluas 7 x 5 meter. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Kebakaran diduga dipicu karena lampu minyak templok yang digunakan sebagai alat penerangan. Lampu tersebut diduga terjatuh dan mengenai dinding rumah yang terbuat dari bahan kayu dan seng. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, namun usaha yang dilakukan secara manual itu sia-sia. Karena saat insiden tersebut diketahui, kobaran api sudah membesar. Kebakaran rumah nenek sebatang kara itu diduga terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat warga tertidur lelap. Warga baru menyadari adanya kobaran api saat bangun untuk mempersiapkan sahur pada sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden tersebut, rumah milik nenek berusia 75 tahun itu ludes terbakar. Sementara pemiliknya ditemukan di dalam reruntuhan rumah di atas tempat tidur yang sudah hancur. Gini Mas, ini ceritanya. Ya api itu kena minyak itu. Terus banyak orang gotong royong, air, pakai pet, terus pakai dayung juga. Banyak orang bantuin semua. Tiba-tiba api ini besar ya? Besar, gede. Untung nggak ada angin. Tinggal sendirian ibu ini? Sendirian, tapi punya cucunya itu tidur di bawah. Biasa tidur sendiri? Biasanya tidur di sini kalau malam minggu gitu. Sudah terbakar ya? Terbakar, udah gosong. Udah gosong. Kondisi tubuh korban hangus terbakar dan sudah tidak bisa dikenali, hanya tersisa tulang. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan menganggap kejadian tersebut murni sebagai musibah. Telah terjadi kebakaran di rumah korban Ibu Maela umur 75 tahun, alamat Kampung Demangan, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Peristiwa tersebut diperkirakan oleh warga terjadi pukul 02.00 dan diketahui warga sekitar 02.30. Masyarakat secara gotong royong memadamkan api dengan cara manual, menyiram dan menyemprot. Sesampai kami di lokasi, api sudah padam dan korban sudah ditemukan sudah meninggal dunia. Laporan Fatur Rahman dari Bangkalan, Madura, Garuda TV.
Lentera bernyanyi hingga bunga artifisial menjadi dekorasi favorit untuk merayakan Lebaran. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Surabaya menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain aksi nyata kepada masyarakat, FPK Surabaya terus mensosialisasikan dan menjaga kerukunan antar suku dan etnis di Surabaya melalui berbagai kegiatan. Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kota Surabaya menggelar bakti sosial Ramadan dengan membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan agenda rutin FPK Kota Surabaya sebagai bentuk kepedulian dan berperan serta untuk masyarakat khususnya Surabaya. Selain menggelar bakti sosial, FPK Kota Surabaya selama ini juga gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menjaga dan mewujudkan kerukunan antar suku dan etnis di Surabaya dalam berbagai bentuk kegiatan. Di antaranya bersinergi dengan kelurahan serta kecamatan untuk bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Pembauran kebangsaan untuk di kepengurusan ini masih ada 21 suku dan masih banyak, dan fungsi daripada organisasi ini ya tentu ingin ikut menjaga ketentraman kenyamanan warga masyarakat di Kota Surabaya. Paling tidak itu barangkali tugas-tugas kita sudah di kegiatan-kegiatan ini sudah nampak, terutama di bukan hanya Pak Sos ya, tapi yang utama adalah membantu pemerintah kota baik dari sisi keamanan yang akhir-akhir ini memang banyak terjadi. Ada beberapa kejadian yang agak menyisakan semacam perang sarung tangan, terus ada motor besar dan lain sebagainya. Tapi insya Allah di Surabaya tidak akan terlalu kembang besar dan kita akan menghadapi besar. Tapi sudah disepakati kita akan segera untuk membuat surat audentik pada Polres Perak, Polres Surabaya
dan DIM 0830 yang sekarang sudah menjadi satu, dan DIM tidak bisa dan DIM. Nanti kita akan melakukan audiensi dan memperkenalkan diri juga dan mendukungan kepada Forkopimda. Selama ini, peran Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar masyarakat yang ditujukan untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan pembauran kebangsaan. Laporan Iwan Kristiono dari Surabaya, Garuda TV. Pemirsa, lentera yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran menjadi tren dekorasi Idul Fitri 1446 Hijriah dan mulai banyak diburu oleh masyarakat. Selain itu, bunga artifisial juga banyak diminati untuk mempercantik dekorasi Lebaran. Meski Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kurang beberapa minggu lagi, namun pasar atau mal Surabaya mulai ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berburu dekorasi bernuansa Lebaran. Beragam dekorasi seperti amplop bernuansa Lebaran, beduk dan onta yang terbuat dari akrilik, hingga lampu lentera yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran menjadi incaran utama. Tak hanya itu, hiasan dinding bernuansa Idul Fitri juga banyak diminati. Menurut Sujani, pemilik toko pernak-pernik Idul Fitri, lentera yang bisa bernyala dan melantunkan ayat suci Al-Quran paling banyak diminati oleh masyarakat untuk dekorasi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain dekorasi ras Lebaran, bunga artifisial juga banyak diburu oleh pembeli. Di Lebaran banyak sekali ya, terutama lampion-lampion untuk hiasan-hiasan, dan juga ini lentera ini untuk meja, ada musik, ada lampunya. Terus untuk barangnya sendiri Bu, apakah ini bervariasi atau bagaimana Bu? Bervariasi, macam-macam. Nah kan setiap rumah kan mau Lebaran biasanya mereka juga menghias rumah, terutama juga bunga artifisial. Harganya berkisar dari 5.000 paling murah Sampai 100-200 ribu. Sementara itu, Diki, salah satu pembeli, mengaku sengaja membeli sejumlah bahan dekorasi dan bunga artifisial sebagai pelengkap dekorasi untuk merayakan Idul Fitri di kampung halamannya di Ketapang, Sampang, Madura. Harganya juga murah, lagi ada potongan promo, banyak banget promonya, baik mas diskon di sini. Mas sering ya kalau Lebaran gitu tuh dekorasi rumah itu ya? Iya. Dekorasi dekorasi dekor juga buat pengantin. Ini mau dikirim kemana mas? Ke Ketapang, Madura. Tren dekorasi Idul Fitri tahun ini menunjukkan perpaduan antara sentuhan tradisional dan modern. Lentera yang menyuarakan ayat suci mencerminkan nilai religius, sementara bunga artifisial menawarkan pilihan praktis dan estetis bagi para pemburu dekorasi Lebaran. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga,
Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV.